Silakan Bunda Ana, boleh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma ta'ala hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman, Islam, sehat walafiat, serta nikmat taufik dan hidayah-Nya. Dan dengan izin Allah pula kita dipertemukan kembali, berkumpul, bersiraturahim dalam rangka thalabul ilm. Lalu salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita memperoleh syafaat di yaumil akhir dan dipertemukan di rodah min riyadil jannahnya kelak. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umul kita. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir dalam ta'lim kita yang mulia ini yang terhormat Ustadz Nasiruddin Khalid. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberi kesehatan sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat tafadhol Ustadz. Terima kasih Bunda Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على خير خلقه نبينا محمد بن عبده وعلى آله وصحبه wassalamu tasliman katsira wa ba'd. Sahabatul kiram yang kami muliakan, Bapak Ibu muliakan, Pak Adi Zainal, Fanani, Ahlan, Bu Suhaila, Bu Sri Hadayani, Bu Kinan yang tadi sudah bersama kita dari awal ya. Bu Dini juga alhamdulillah sudah hadir dari tadi. Ibu Yulinar, Ibu Kuria, alhamdulillah. Dan Bunda Ririn yang jauh nih, alhamdulillah beliau sudah hadir. Dan ini baru bergabung Pak Farid ya. Semoga pertemuan kita dan di pertemuan-pertemuan yang lainnya dalam rangka thalabul ilmi, semoga Allah SWT berikan kepada kita yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Dan pertemuan kita semoga menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah SWT. Itulah mengapa setiap kali saya pernah menyampaikan dalam majelis ini, Bapak Ibu lihat, setiap kali pembukaan kita mengingatkan dalam satu ucapan yang disampaikan oleh para malaikat, Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya kami tiada memiliki ilmu kecuali ilmu yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Hakikatnya memang seperti itu. Ilmu itu bersumber dari Allah SWT. Kita ini manusia hanya berusaha berikhtiar untuk meraih ilmu-ilmu tersebut sebagaimana Allah memang dalam banyak Al-Quran, ayat-ayatnya, Al-Quran mengajak kita berpikir hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama, kata Al-Quran, orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tentulah kalimat itu menunjukkan bahwa tidak sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Tidaklah sama orang yang mendengar dan tidak mendengar. Hal yastawil a'ma wal basir, apakah sama orang yang bisa melihat dan tidak bisa melihat? Tentu jawabannya tidaklah sama. Maka ikhtiar kita setiap hari, setiap pekan mungkin Bapak Ibu dalam berbagai majelis ini
adalah upaya kita menjawab, memenuhi ajakan Allah dan juga perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai hadisnya untuk thalabul ilmi. Dalam setah hadis yang masyhur, Rasulullah mengingatkan kepada kita, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Konon hadis itu disambungkan sebelumnya dengan hadis yang masyhur yang bunyinya, utlubil ilma walau bisin, fa inna talabal ilmi fardhatun ala kulli muslim. Seperti itu riwayat panjang hadis itu. Maknanya adalah carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Dan sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah kewajiban ala kulli muslim. Seringkali ada orang yang menambah-nambah hadis itu lalu ditambahkan ala kulli muslimin wa muslimatin. Seakan-akan kalau muslim itu nanti yang perempuan nggak ikut kan gitu ya, maka ditambah-tambah. Padahal kalau dibilang disebut muslim otomatis muslimat gitu. Jadi ayat-ayat Quran itu dan juga nanti yang ayat yang akan kita bahas nanti yang kita bahas pada malam hari ini itu objeknya, khitabnya, lawan bicara atau yang diajak bicara itu memang umumnya laki-laki, tapi tidak lantas bahwa yang diajak itu cuma laki-laki. Maka ada kaidah dalam bahasa Arab yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran. Jika khitab itu berarti objek pembicaraan, lawan bicara, yang diajak bicara, itu adalah laki-laki, maka otomatis perempuan masuk di dalam kategori itu. Tetapi jika Al-Quran secara khusus menyebut yang diajak bicara adalah perempuan, maka laki-laki tidak masuk pada objek yang sedang diajak itu. Nah, itulah kaidah dalam bahasa Arab yang berkaitan dengan tafsir seperti itu. Jadi kata thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim tidak lantas perlu ditambah muslimat karena hadisnya tidak menyebut itu. Karena kalau disebut muslim otomatis dalamnya adalah muslim. Baik Ibu Bapak yang kami muliakan, pertama-tama mohon maaf pertemuan yang lalu, minggu lalu saya tidak hadir ya. Maaf sekali. Saya sudah rancang sedemikian rupa sehingga sudah saya persiapkan bisa bersama-sama Bapak Ibu. Ternyata qadarullah tidak bisa juga kita online gitu ya. Bapak Ibu kan malam hari ini seperti biasa kita akan ada tilawah, kitabah, tafsir, lalu kemudian juga ada ikhtisar surah begitu, ikhtisarus suwar Al-Quran, lalu nanti diakhiri dengan doa dan zikir. Baik, hari ini dalam catatan saya kita Ayat ke-6, Ustaz. di ayat ke-6 daripada surah At-Tahrim, itu surah ke-66. Satu ayat saja yang ingin kita baca atau kita dalami, kita tadabbur. Ini sudah, silakan Bapak Ibu yang boleh yang sudah. Silakan Bapak Ibu yang sudah menebalkan. Pak Farid tuh, Farid biasanya sudah itu. Ya. Monggo Pak Farid sebentar saya. Ini. Alhamdulillah. Barakallah, terima kasih Pak. Oh itu udah juga naik ke atas ya Bapak. Wah nanti tinggal dicocokkan nih Pak Farid ya, benar nih. Oke. Wah malah lebih lengkap saya lihat ini subhanallah isiannya ya dibanding saya terus sampai bawah Pak Farid ya. Sampai nggak muat. Sampai selesai katanya Ustadz kemarin Japri. Wah luar biasa. Nggak muat Ustadz dan nggak lengkap karena banyak yang nggak tahu juga. Dilengkapin. Itu rekodnya apa tulisannya boleh nanti di ini kan Pak dibukukan gitu ya, dibukukan jadi lumayan itu kan satu surat total tuh ya. Satu surat At-Tahrim. Makasih Pak Farid. Selanjutnya silakan siapa nih Bapak Ibu nih? Silakan Pak Haji Jenal apa Bu siapa? Beliau nih. Silakan. Iya. Benar. Di bawahnya udah belum Pak Haji? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Wah, nggak mau kalah, luar biasa. Barakallahu fiik, hebat ya. Nanti kita cross check ya. Siapa lagi Bapak Ibu yang sudah? Silakan.
Harapannya Mandang begitu. nulis, Mandang nulis. Silakan, Masya silakan Bun, Allah. silakan. Coba lebih mandang, ayo. Iya ini. Nih, oh nulis Iya. sendiri ya. Iya, Nulis soalnya di print nggak sendiri. kelihatan, di print Iya, nggak kelihatan. terlalu ini. Iya. Masya Allah. Ke atasin Bun, ke atasin Bun. Bawahnya udah diisi belum Bun? Bawahnya Bun. Oh, enggak, belum. Belum, Bawahnya baik belum. nanti. Bun Andang udah cuma ditampilin aja gitu. Alhamdulillah. Lagi siapa lagi Bapak Ibu? Bu Ela. Apalagi Bu Suhela Bu sudah belum. kan? Wah, Sudah, Bu Ela silakan. tuh. Mana Bu Ela? Coba sebentar. Dikatasin Bun. Atasin Bu terus naik ke atas. Katasin lagi Bun. Terus. Nah, Iya, oh, uraiannya belum? Belum, nggak apa-apa. Baik, alhamdulillah. alhamdulillah. Yang lain siapa lagi Bun? Yang sudah boleh? Silakan Bun. Bapak Ibu yang mau menunjukkan sambil menunggu yang lain. Baik. Ustaz, nanya Ustaz. Oh iya boleh. Silakan Bun. Kalau baca Quran kan dapat pahala. Kalau nulis ayatnya, nulis Quran dapat pahala nggak Ustaz? Oh, lebih-lebih. Biasa. Kalau menurut saya gini Bun. Menuliskan gini ya. Ada kaidah dalam ulama begini. Al-ajru biqadril kasab. Artinya balasan itu, pahala itu sesuai usaha. Gitu ya, sesuai usaha. Jadi kalau kita membaca itu yang berfungsi kan mata dan mulut kita ya. Kalau menulis itu mata kita, tangan kita, lisan kita juga sambil menyebut. Maka insya Allah mudah-mudahan itu akan lebih banyak pahala yang akan diperolehnya gitu. Insya Allah gitu ya. Nulis, makanya kalau boleh dulu kalau Bapak Ibu yang di LBIQ yang pernah di kelas saya terakhir itu menulis 1 juz tuh ya. 1 juz ada. 1 juz tuh, menulis 1 juz itu gitu. Baik. Baik, ada lagi? Kalau sudah cukup kita kembali ke apa namanya kepada ayatnya ya, yaitu surah apa namanya Tahrim ayat 6 ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan sudah tampak di layar Bapak Ibu semua. Sudah Ustaz. Baik. Boleh Bunda Baik. yang bacakan. Baik, Sayyidah Suhaila. Assalamualaikum. Fadhali Sayyidah. Tafadhali. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhali qiraah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatu ghilad malaikatun ghilatun syidatul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maknanya, wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, sedang pembukanya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Masya Allah. Barakallah. Terima kasih Bunda Suhaila. Ya, Bapak Ibu muliakan, ayat yang dibacakan tadi oleh Bunda Suhaila adalah surah At-Tahrim ayat ke-6 Bapak Ibu ya. Surah At-Tahrim itu adalah surah ke-66 di dalam Al-Qur'an. Dan setelah kita bicara pada pertemuan yang lalu tentang kita sebut fragmen atau begitu beragam kondisi
rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu marah kepada istrinya karena membuka rahasia, sehingga dalam riwayat sebagian ulama tafsir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencerai Hafsah bintu Umar, tapi bagian ulama lain mengatakan Rasulullah tidak mencerainya, melainkan hanya mendiamkannya. Begitulah bahtera kehidupan rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh liku-likunya. Jadi Bapak muliakan, bedanya kalau rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah teladan. Jadi adanya peristiwa, adanya prahara di dalam rumah tangga Nabi itu menjadi pelajaran bagi kita, karena setiap peristiwa yang terjadi dalam keluarga Nabi tidak lain ada efek atau ada pengaruh hukum di sana, ya, pengaruh hukum yang mesti kita sebagai Muslim juga memperhatikan itu. Pada ayat terakhir Allah SWT mengingatkan melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para istri Nabi, tatuba asa rabbukum in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairum minkunna, dan seterusnya. Kata asa pernah kami sampaikan dalam pertemuan yang lalu. Asa itu dalam bahasa Arab termasuk di dalam kategori af'alur roja namanya. Af'alur roja itu berarti fiil-fiil yang berarti harapan. Maka asa itu dalam bahasa Arab artinya semoga, mudah-mudahan, moga-moga, kan gitu ya dalam bahasa Arab. Tapi jika kata asa itu dikaitkan dengan lafaz Allah, maka itu artinya bukan semoga lagi, bukan mudah-mudahan lagi, tetapi mengandung arti kepastian. Itu asa. Jadi asa dalam kalimat umum itu berbeda dengan asa ketika digandeng dengan lafaz Allah Subhanahu begitu, atau Rabbun, asa Rabbuka, asa Rabbukum. Nanti dalam surat At-Tahrim yang kita baca ayat ke-8 itu juga ada kata asa yang dikaitkan kepada Allah, kepada Rabb. Artinya Bapak Ibu muliakan, itu bukan semoga, bukan mudah-mudahan, tapi artinya pasti. Jadi asa Rabbukum, asa Rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairum minkunna. Jika Rasul betul-betul mentalak kalian, mencerai kalian hai para istri, maka pasti Allah akan menggantikan, menghadirkan istri-istri yang kemudian sifatnya ada 7 ya waktu itu ya. Ada 7, ada 6, salah satunya pilihan. Nah, selesai bicara tentang rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tiba di ayat ke-6 kali ini. Ada hubungannya, ada kaitannya ayat yang lalu dengan ayat ini. Kalau ayat yang lalu ada berkaitan rumah tangga Nabi, ayat yang ini adalah kita semua rumah tangga kita. Kita, anak-anak, pasangan kita, istri, suami. Maka Allah SWT memanggil pertama dengan kalimat, Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Begitu mesranya, begitu spesifiknya, spesialnya Allah hanya mengajak, menyeru orang-orang yang beriman. Tidak ya ayyuhan nas dan tidak yang lainnya. Tapi ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Apa perintah Allah, ajakan Allah? Ku anfusakum. Ini di dalam kaidah bahasa Arab namanya jawabun nida. Jadi ada huruf nida, ya ayyuha, lalu ada jawabun nida. Apa? Esensi dari panggilan itu apa? Inti dari panggilan itu untuk apa? Maka ku anfusakum. Jagalah diri kalian, wa ahlikum dan keluarga kalian. Ku anfusakum, jagalah diri kalian hai orang-orang yang beriman, wa ahlikum dan keluarga. Siapa keluarga? Keluarga itu ada yang dekat, ada yang jauh. Maka yang pertama dan utama mesti kita ingatkan adalah selain menjaga diri kita, maka juga kita menjaga keluarga kita. Termasuk keluarga tentu adalah pasangan hidup kita, dan yang kedua adalah anak-anak kita, orang tua kita. Termasuk di dalam hal itu saudara-saudara kita yang masih menjangkau, wabil khusus saudara kita yang hadir, yang tinggal bersama di rumah kita. Dan secara umum keluarga kita yang tidak berada di dalam lingkungan kita.
Bahkan menurut para ulama, Bapak Ibu muliakan, termasuk ahlikum itu adalah pembantu-pembantu rumah tangga kita, ART kita yang tinggalnya di dalam rumah tangga kita, di keluarga kita, di rumah kita, maka ia termasuk di dalam kata ahlikum. Ia menjadi wilayah yang mesti kita perhatikan. Jadi Bapak yang muliakan, kadang-kadang kita berpikir, dia kan cuma pembantu kita. Maka kalau dia hidupnya bergantung kepada kita, hidupnya menggantungkan dirinya dan keluarganya bahkan di dalam kepada keluarga kita, maka tidak hanya memperhatikan tanggung jawab untuk kehidupannya saja, tetapi juga termasuk tanggung jawab kita untuk mengingatkan dia naron agar terhindar dari api neraka. Bapak Ibu muliakan, ada orang sering bertanya seperti ini. Bagaimana jika saya mengingatkan anak saya yang sudah berkeluarga? Kalau dia anak kita laki, atau dia bersuami kalau anak kita perempuan. Bahkan sudah punya anak artinya cucu kita. Apakah kita masih mengingatkannya? Jawabannya iya, masih tetap mengingatkannya. Karena ia adalah keluarga kita. Orang lain saja kita diminta untuk mengingatkan mereka. Terlebih adalah keluarga kita. Sejak kapan kita mengajak keluarga kita, wabil khusus misalnya dalam konteks anak kita, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan, muru auladakum inda sab'in wadribuhu inda ashrin. Dalam konteks sholat, maka Rasulullah SAW memberitakan kepada para orang tua agar mengingatkan anak-anaknya untuk menekuni sholat, untuk mulai melaksanakan sholat sejak usia 7 tahun. Lalu kemudian dilanjutkan hadisnya, wadribuhu inda ashrin. Pukullah dia jika dibutuhkan, tentu saja pukulan yang tidak mencelakai, menciderai, melukai. Sebagai tanda pukulan ini bahwa ini tegas. Tegas, tidak mesti keras tentu saja. Tegas, konsekuen dari istiqamah orang tua untuk menunjukkan bahwa pentingnya sholat dalam kehidupan pribadi setiap muslim, termasuk adalah anak-anak kita. Wadribuhu inda ashrin, pukul dia kalau usianya sudah 10 tahun dan belum mau melakukan sholat. Nah, itu Bapak Ibu muliakan. Terus kita lanjutkan. Waquduhan nas wal hijarah. Nar, waqud yang bahan bakarnya. Waqud itu secara bahasa artinya sesuatu yang dinyalakan. Jadi waqud. Bahan bakar haknya kepada neraka, bahan bakarnya neraka. Itu adalah an-nas wal hijarah. Manusia dan bebatuan. Para ahli tafsir menyebut kata an-nas di situ. Apakah manusia betul-betul dijadikan sebagai bahan baku untuk bahan bakar untuk menyalakan api neraka? Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud bahwa an-nas sebagai waqud nanti di neraka tadi, manusia dengan sendirinya itu badan orang yang masuk ke dalam neraka itu terbakar, maka seakan-akan dia menjadi kayu bakar atau bahan bakar di dalam api neraka. Yang lebih tegas adalah ketika Al-Quran menyebutnya al-hijarah, adalah batu. Batu. Bahkan ada yang menyebut batunya itu adalah batu fosfor. Jadi batu yang mudah terbakar dan langgeng terbakarnya. Bagaimana kondisi batu itu? Maka satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berada di para sahabatnya. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Hatib. Sahabat Hatib menceritakan suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan di depan para sahabatnya. Ada salah satu sahabat yang sudah lansia usianya. Lalu Rasulullah SAW membacakan ayat 6 dari surat At-Tahrim ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah, dan seterusnya. Maka sahabat bertanya, ada yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah sama
batu yang ada di dalam neraka itu dengan batu yang ada di dunia? Apa jawaban Rasul? Bapak yang muliakan, Rasul menjawab, batu yang di neraka itu besarnya jauh lebih besar daripada gunung yang paling besar di dunia ini. Na'udzubillah dari. Batuannya saja itu lebih besar daripada gunung yang ada di dunia ini. Mendengar ucapan itu, maka lansia yang ada di dalam depannya Rasul bersama sahabat tadi tiba-tiba pingsan mendengar uraian Nabi tadi, jawaban Nabi tadi. Pingsan dia. Lalu Rasulullah mendekatinya, meletakkan tangannya di dadanya, lalu memegangnya. Kata Rasul, dia masih ada degup jantungnya, berarti dia masih hidup. Lalu Rasulullah membangunkannya, wahai fulan, qul la ilaha illallah. Maka orang tadi mendengar ucapan Rasul lalu berucap la ilaha illallah, bahkan mengucapkannya 10 kali. Setelah usai 10 kali melakukan atau membacakannya, Rasul mengatakan, engkau wahai fulan termasuk orang yang kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu muliakan, begitulah batunya. Ya, nerakanya itu sendiri ini ada digambarkan dalam satu hadis. Ketika seseorang akan memasuki neraka, maka di sekitar neraka itu ada malaikat-malaikat. Ada yang menyebutnya, para tafsir mengatakan malaikatnya namanya malaikat Zabaniyah. Yang disebutkan tadi la ya'sunallah ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun tadi, itu Zabaniyah. Sayyidatu Zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, itu di dalam surat Al-Alaq itu. Maka Zabaniyah itu sebenarnya punggawanya, pimpinannya. Disebutkan dalam hadis itu ada 400.000 malaikat yang berjejer di sekitar, berjejer mengelilingi pintu neraka itu. Jadi kalau neraka itu lubang yang dalam, maka di sekitarnya itu adalah 400.000 malaikat berdiri dengan tegaknya. Satu malaikat dengan malaikat lain digambarkan dalam hadis Nabi SAW tadi. Seandainya burung hinggap di pundak satu malaikat itu, lalu dia terbang ke malaikat yang satunya lagi, maka selama 2 bulan terbang tanpa henti itu belum sampai ke pundak malaikat yang setelahnya. Itu menunjukkan betapa luasnya, betapa besarnya neraka itu, na'udzubillah min dzalik. Lalu secara khusus lagi ada 19 malaikat sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Mudaththir, alaiha tis'ata asyar. Ada penjaganya sebanyak 19 malaikat. Yang kasar, yang keras, yang yang bengis muka-mukanya itu. Nah, semuanya itu digambarkan selanjutnya. Bagaimana malaikat-malaikat penjaga neraka itu? Alaiha malaikatun. Di depannya, di pintunya, yang menjaganya ada malaikat-malaikat yang ghilal, yang keras, syidadul kasar. Gitu. Dicabut oleh Allah. Memang malaikat tidak memiliki hati rasa kasihan. Yang dimaksud syiddat di situ tidak ada belas rasa kasihan. Tetapi meskipun begitu, la ya'sunallah, mereka itu menjaga neraka, menimpakan azab kepada orang-orang penghuni neraka, tidak melebihkan apa kadarnya mesti ditimpakan. Tidak ada malaikat yang lalu dan rasa menjadi seperti manusia, rasa dendam, lalu ditambah kesel, jengkel, ditambahin azabnya. Enggak ada. Sesuai, terukur. La ya'sunallah ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tidak pernah melanggar, tidak pernah membangkang. Yaksun, aswa yaksi, namanya membangkang. Tidak pernah membangkang apa yang diperintahkan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi malaikat itu betul penjaga neraka itu. Mereka kasar, mukanya serem, mukanya kasar, mukanya mengerikan, dan tidak ada sama sekali
rasa belas kasihan kepada para penghuni neraka. Jangan anggap manusia menderita di neraka yang sekian lamanya, lalu malaikat iba kasihan. Tidak. La ta'khudhum ra'fatun. Mereka tidak sama sekali merasa ra'fah, merasa kasihan kepada orang-orang yang ada di neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ada satu hari Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang pernah saya ceritakan kalau tidak salah di majelis kita ini. Satu saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam dijumpai oleh malaikat. Lalu Nabi Ibrahim meminta pada malaikat yang akan mencabut nyawa. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, bagaimana wahai malaikat rupamu ketika engkau menampakkan diri sebagai sosok yang mencabut nyawa orang yang durhaka, orang yang kafir. Maka sang malaikat itu kemudian meminta kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, permintaannya dikabulkan oleh Allah. Lalu malaikat mengatakan, tutuplah matamu sejenak. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam menutup wajahnya, menutup matanya sejenak, lalu membuka matanya, apa yang terjadi? Begitu melihat malaikat, rupa malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir, mengerikan sama sekali sehingga Nabiullah Ibrahim terjatuh pingsan. Maka kemudian ketika dia bangkit dan bangun kembali lalu mengatakan, seandainya Allah tidak menghadirkan neraka sebagai tempat mengazab, menghukum orang-orang yang kafir di dunia, melihat wajah rupa daripada malaikat pencabut nyawa orang-orang kafir sudah cukup menjadi azab yang mengerikan. Lalu Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengatakan, bagaimana rupamu jika engkau mencabut orang-orang yang beriman? Maka kembali malaikat itu meminta, tutuplah matamu sejenak. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menutup wajahnya, menutup matanya sejenak, lalu membukanya, tampak di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam seorang yang begitu tampan, indah, wangi, pakaiannya luar biasa, mengagumkan, menyenangkan, luar biasa wanginya dan indahnya. Maka Ibrahim alaihissalam berkata, seandainya Allah tidak menghadirkan surga di akhirat kelak sebagai balasan bagi orang yang beriman, melihat wajah, melihat rupa malaikat yang akan mencabut nyawanya yang penuh rahmat itu sudah cukup menjadi balasan kenikmatan atas segala jerih payahnya hidup di dunia taat kepada Allah. Itu baru orang mau meninggal. Masya Allah. Bagaimana dengan malaikat yang betul-betul ada di neraka? Na'udzubillah, na'udzubillah. Ibu yang muliakan, Bapak yang muliakan. Sedikit menutup tafsir apa yang kami sampaikan di ayat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita, Bapak yang muliakan, termasuk nih, kalau bisa habis sholat, kan ada doa-doa kita kemarin ya, sholat ya, zikir habis sholat. Bapak Ibu, kalau bisa sempatkan membaca Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali? Minimal 3 kali. Tapi ternyata saya membiasakan 3 kali. Ternyata saya baca dalam hadis sebaiknya dibaca 7 kali. Itu juga yang mungkin menandakan bahwasanya wallahu alam ya, kebenaran saja atau memang Rasulullah sudah menyatakan bahwa ada 7 pintu neraka. Jadi kira-kira nih isyaratnya nih semuanya itu kita minta dihindarkan. Dan Bapak yang muliakan, dalam satu hadis disebutkan siapa orang yang minta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan, agar dilindungi, agar diselamatkan dari neraka. Maka ketika dia mengucap Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, maka saat yang bersamaan kata hadis tersebut mengatakan neraka yang makhluk Allah di sana itu meminta kepada Allah SWT, ya Allah jauhkan kelak hambamu ini dariku kelak di akhirat nanti, di kiamat nanti, karena dia sudah minta dijauhkan dariku. Dan sebaliknya, jika seseorang meminta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannah, dan seterusnya, Allahumma inni as'alukal jannah, maka surga makhluk Allah itu bermohon kepada Allah, ya Allah, hamba yang selalu meminta untuk masuk ke dalamku itu kelak masukkan ia ke dalam diriku, ya Allah. Tapi yang muliakan, hal yang sederhana bisa kita lakukan setelah kita sholat,
Salah satu zikirnya Allahumma ajirni minan nar. Demikian pesan dalam surah At-Tahrim ayat 6 luar biasa. Saya baca begitu tafsirnya merinding, subhanallah Bapak Ibu. Ya, cuma mengungkapkannya sekarang nggak bisa seperti itu. Tapi kira-kira mengerikan, subhanallah. Alhamdulillah minta. Bapak kebanyakan masih panjang perjalanan kita, jadi kita lanjutkan dulu ya. Asik. Seru. Ya. Baik, ya ayuha, mohon maaf ini Bapak Ibu ini saya pendekkan nih. Jadi kalau ada yang membagi ya-nya sendiri, ayunya sendiri, hanya sendiri itu betul. Tapi digabung, kalau digabung, ya ayuha itu kan artinya wahai. Ya, wahai. Ya-nya sendiri wahai, ayuhanya sendiri wahai. Oh ya, saya ingin sedikit barangkali mengingatkan Bapak Ibu nih. Kapan kita bahasa Arab itu menggunakan ya yang artinya wahai dan kapan pakainya ayuha? Bapak Ibu ya, ini membedakannya dalam bahasa Arab. Mungkin Bapak Ibu udah pernah dengar tahu ya, tapi sedikit mengingatkan aja. Bedanya kalau ya saja nggak pakai ayuha, itu kalau yang dibaca, yang datang, yang dipanggil itu nggak ada alif lamnya. Misalkan ya, namanya ya, mohon maaf, misalkan namanya Lukman, ya Lukman, gitu. Pakainya ya saja, nggak ada pakai ayuhanya, nggak pakai ayuha Lukman, nggak ada, ya Lukman. Kalau dia manggil saya, ya Nasir, ini gitu, misalkan begitu. Ya Ibna Abi. Ya. Tapi kalau ada ayuha, ada ayuhanya, itu mesti orang yang atau kalimat yang mau disebutnya itu ada alif lamnya. Ayuhal Muslim, ada alif lamnya. Ayuhal walad, ayuhan nas, gitu. Alladzina kan ada alif lamnya, berarti ya ayyuhalladzina. Itu Bapak Ibu. Nah, boleh digandeng ya ayyuha. Tapi kalau ya-nya saja apabila yang dipanggil itu cuma nama atau yang tidak ada alif lamnya. Kan gitu. Ya jibalu awibi. Allah berfirman, ya syamsu itla'i, ya qamaru nawir dan sebagainya. Jadi kalau yang disebut nggak ada alif lamnya pakainya ya saja. Kalau ditambah ayuha berarti objeknya atau yang mau dibaca, yang mau dipanggilnya itu ada alif lamnya. Nah, itu sedikit tambahan untuk kaidah nahwu ya, nah kaidah bahasa Arabnya. Mari kita lanjutkan. Ya ayuha itu wahai, jenisnya dia hurufnya namanya huruf nida. Huruf nida. Nah, alladzina itu isim, artinya orang-orang yang ya, orang-orang yang. Ada yangnya Bapak Ibu. Ini isim. Namanya isim apa? Mausul. Amanu ini beriman. Ya. Ini fiilnya fiil apa Bapak Ibu? Fiil madhi. Fiil madhi. Betul. Wawunya pada kata amanu ini mereka ya. Mereka. Ini isim, namanya isim apa? Isim domir. Nah, ini kan sederhana aja ya. Ini cuma mengingatkan bagian sederhana. Ku itu Bapak Ibu, ku itu aslinya itu bunyinya ki. Ki itu jagalah. Jadi ki jagalah. Saya sering berkelakar, sering bercanda. Jangan-jangan kenapa orang yang sudah sepuh namanya aki-aki? Jangan-jangan karena supaya dijagain tuh. Jagain tuh, jangan sampai nggak dijagain aki-aki. Nggak, ini bacaan aja. Gitu. Nah, dijagalah. Karena ketemu wawu aslinya Q, tapi dibuang ya-nya jadi ku. Ini fiilnya amar, perintah tuh. Ini wawunya wawu kalian artinya. Ya. Ini isimnya domir. Anfus itu diri. Nah, karena jamak berarti diri-diri. Nah, kira-kira gitu ya. Anfus. Anfus itu jamak, tunggalnya apa Bapak Ibu? Nafsun. Nah, nafsunya isim. Isim ini isimnya jamak. Namanya jamak taksir. Nah, gitu Bapak Ibu. Kum ini kalian, ya.
Bedanya kalian pada wawu ini sama kalian pada kum. Kalau kalian wawu itu sebagai subjek dia. Ini boleh sini tulis ya. Sebagai subjek, kalian sebagai subjek. Kalau kum kalian tapi objek. Objek atau kepemilikan, milik. Ini pilihannya itu Bapak Ibu. Jadi, anfusakum jadi diri milik kalian. Nah, kalau milik kalian atau apa namanya diri yang kalau diawali fiil maka kaliannya itu artinya objek. Dia isim, isimnya namanya dhamir. Wa ahlikum wawunya itu dan itu hurufnya namanya huruf apa ini? Ataf. Ahli itu keluarga. Ahli keluarga. Ini banyak Bapak Ibu, jamak. Ahlun atau ahlin. Ya. Itu keluarga. Ini isim, ini jamak. Jamaknya jamak muzakkar. Aslinya ahlina atau ahluna. Oke. Ahlikum. Nah, sama ini. Sama nih. Tuh, cek kalian. Naran, api. Dia bisa artinya api, bisa artinya neraka, Bapak. Api bisa neraka. Ini isim. Ini mufrad dan mu'anas. Jadi nar itu mu'anas Bapak Ibu. Itu kategorinya perempuan, nar. Meskipun nggak ada tamar butonya ya. Jadi nggak mesti ada tamar butonya mu'anas itu. Nar itu dia mufrad tunggal, jamannya apa? Daripada nar itu niron. Niron, jamannya niron. Jadi jangan sampai apa namanya punya dimintain tolong kasih nama, carikan nama anak Niron, nah, jangan tuh. Bahaya itu. Ya awat. Michael Niron, oh jangan itu. Jangan. Kasihan gitu ya. Waqud, wawunya itu wawu ataf. Ini wawu dan atau bisa juga di sini artinya sedangkan itu huruf. Kalau dia apa dan berarti ataf, kalau dia sedangkan berarti huruf hal. Kita akan sedangkan ini huruf ya. Oh, salah Bapak Ibu, mohon maaf ini. Mohon maaf. Keliru. Waqud itu satu kata Bapak Ibu. Mohon maaf ini. Waqud itu satu kata ya. Bahan bakar. Saya salah, mohon maaf ini. Jadi bukan wa sama kud, nah, bukan ya. Di waqud itu satu kata. Itu artinya bahan bakar. Bakar. Ini isim. Isim. Ya. Ini isim. Waquduhan naru. Alikum naru waqud. Waqdun. Ini isim. Isim sebentar. Isim muzakkar. Berarti ada yang kosong nih Bapak Ibu ya. Ini saya buang aja ini. Nanti 14 diganti. Waquduha hanya itu nya. Ya, ini isim. Isimnya isim dhamir. Anas itu manusia. Dia jamak, tunggalnya insan. Ya isim, ini jamak taksir Bapak Ibu. Jamak taksir itu jamak yang antara tunggal sama jamak apa bentuk jamaknya berubah. Wal hijarah barulah kalau ini dan ini hurufnya namanya ataf. Al hijarah itu batu. Ini isim muannas. Ya. Alaiha, di atas. Ini huruf namanya huruf jar.
nya, Isim. ya ini berapa isim, isimnya Domir. Domir. malaika, para malaikat. Isim bukan Bapak Ibu? Isim. Ini jamak taksir. Nah, tunggalnya malaika apa Bapak Ibu? Kata tunggal dari malaika? Malakut. Nah, betul, malakut. Ya. Jangan salah nyebutnya, bukan malik. Malak. Malak. Kalau malik itu raja. Malak malaikat. Kalau sering nyetopin orang di jalan, Beda lagi. Malak. Nggak ada. itu nggak mau, itu beda lagi. Itu ya. Kasar artinya. Isim. Ini jamak. Ghilat itu jamak dari apa Bapak Ibu? Ghiljan. Bukan. Apa nih Pak Miran? Jamak dari ghilat itu jamak, mufradnya. Nah, Bapak Ibu, ada kata-kata yang modelnya gini, wazannya fi'al. Ya. Itu mufradnya fa'il. Berarti kalau ghilat tinggalnya ghalidh. Kalau syidad, Syadidun. syadidun, gitu. Bisa syidad, bisa asyidda. Keras. Isim. Ini jamak. Ini namanya jamak taksir ya. Sir. La, apalah? Harfun. Ya. Tidak. Di sini nanti tidak. Memang ada apa namanya? Ada la yang artinya macam-macam ya, tapi sini tidak. Ya. Ini huruf apa Bapak Ibu? Naf. Stop. Nafil. Ya'sun. Mendurhakai. Di fiil, benar. Fiil apa nih? Lagi nih. Mudhari. Oh iya ya, tadi Pak Zainal sama Pak Farid di antaranya yang sudah nulis nih, cross check ya Pak ya, di cross check. Nanti kalau sudah 90% benar, besok giliran yang nampilkan. Iya. Oleh Pak Farid atau wawunya pada kata yaksun itu mereka. Ini di atas nih salah. Di atas. Ini isimnya Domir. Isimnya domir. Ini Allah. Apa sih? Isim disebutnya lafaz Apa sih? dalalah. Ma, apa yang? Kalau ada yang ya berarti itu isim. Isim mausul. Namanya mausul. Sahih. Amaro. Amaro itu artinya perintah atau diperintahkan. Nah, itu diperintahkan. Diperintahkan. Apa ini? Fi'il madi. Fi'il madhi. Betul. Mereka. Ya. Ini isim. Domir. Isimnya domir. Wa yaf'aluna. Ini huruf apa namanya? Atau. Nah, sedikit lagi. Yaf'aluna mengerjakan atau melakukan. Melakukan. Ini fiil. Fiilnya fiil. Sore.
Wahum yaf'alun, mereka. Mereka. Ini isim apa Bel? Isim. Isim. Isimnya isim apa Bapak Ibu? Domir. Domir. Isim nomor. Ma, sama ma di sini nih. Gitu sama. Apa ya? Apa yang Ya, Sayang. apa ya? mau Yuk maruna. Nah, ini maruna diperintahkan. Ini fiil, namanya fiil mudhari. Mudhari. sore? Wawunya mereka. Ini isim, Domir. isimnya dhamir. Isim nomor. Nah, ini angkanya kelewatan satu ya Bapak Ibu ya. Baik, sampai di sini sebelum kita lanjutkan, ada yang ingin tanyakan? Silakan Bapak Ibu. Mohon izin Ustaz. Fadal. Nah, Afwan tadi telat sedikit masuk. boleh silakan. Saya kan baru perdana ini ikut kajian. Wah, ahlan. Terus yang pertama yang ingin kami tanyakan terkait dengan rujukan tafsir yang dipakai kalau ini tafsir apa ya Ustaz ya? Baik. Kemudian yang kedua yang kaitannya dengan orang tua yang sengaja abai di dunia terhadap pendidikan anaknya. Ya. Lalu kemudian dengan keterangan hadis nanti di hari kiamat orang tua yang seperti itu bisa ditarik oleh anak-anaknya walaupun dia soleh, tapi kalau dia abai kepada keluarganya nanti di hari kiamat justru dia nanti jadi digugat sama keluarganya sendiri. Itu Ustaz mungkin dengan apa terkait dengan status kesohian hadis tersebut, apakah betul seperti itu gitu? Baik. Terima kasih Pak Medan. Tentang tafsir, ada beberapa tafsir yang jadi rujukan saya ini. Ada tafsir utamanya tafsir Al-Misbah. Tafsir Al-Misbah. Lalu juga ada Sofwatut Tafasir. Ya, itu yang sederhana ya, Sofwatut Tafasir. Oke, kalau pengen cerita yang banyak ceritanya bisa merujuk kepada tafsir Al-Quranul Karim atau Al-Quranul Azim karya dari Ibnu Katsir. Itu kalau ingin kita banyak dapat kisah-kisah. Ya, sebenarnya dari beberapa buku sih kadang-kadang saya baca dari beberapa sumber seperti itu, tapi utamanya tadi biasanya tafsir Al-Misbah gitu ya. Dan tafsir Sofwatut Tafasir. Biasanya kalau di pondok-pondok biasanya menggunakan tafsir yang sederhana ya, tafsir. Ada lebih sederhana tafsir itu Bapak Ibu, namanya tafsir Jalalain. Jalalain, kenapa namanya Jalalain? Karena itu ada dua orang di situ, mutanna ya, dua orang. Pertama Jalaluddin As-Suyuti sama Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi kalau di pesantren standar biasanya belajar tafsir per kata namanya tafsir Jalalain. Karena orang sebutnya susah, pernah belajar tafsir apa? Pernah dulu tafsir apa? Tafsir jalan lain. Gitu. Padahal jalan lain. Jalalan itu Jalaluddin, satu Jalal. As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi dua Jalal namanya Jalalain, gitu ya. Jalalain. Nah, baik. Nah, terkait dengan itu saya mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Merat tadi ya tentang hadis. Saya juga mendengar begitu, tapi mohon maaf saya belum cross check itu riwayat hadis siapa yang menyatakan hal itu seperti itu, bahwa orang tua yang abai terhadap anaknya maka dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh anaknya kelak di akhirat. Karena kalau hadis secara umum kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kan gitu tuh. Gitu ya, kata Nabi, setiap diri kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawabannya oleh rakyat yang dipimpinnya. Ini bukan dalam konteks pemerintahan aja Bapak Ibu. Setiap kita ada pemimpin. Di situ hadisnya kan panjang. Laki-laki adalah memimpin keluarga. Dia bertanggung jawab atas anak dan istrinya. Kan seperti itu. Istri adalah pemimpin di dalam keluarga bagi harta dan anak-anak suami. Kan gitu. Jadi semua kita adalah pemimpin secara umum dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas khianatnya,
amanah yang Allah titipkan. Termasuk yang dititipkan amanah kepada kita adalah anak. Kan gitu ya. Ada anak. Memang secara spesifik hadis yang bercerita tentang itu belum saya pernah baca, tetapi kisah tentang hal itu belum saya dapatkan secara khusus redaksi hadisnya. Tapi yang umum seperti tadi yang saya sampaikan, hadis tentang tanggung jawab. Kalau hadis yang lain misalnya begini, Rasulullah pernah menceritakan, ini kabar gembira bagi Bapak Ibu. Kata Rasul suatu saat bercerita, ada keluarga yang memiliki 3 anak putri perempuan. Maka kemudian Rasul mengatakan, kalian akan masuk surga. Kira-kira gitu ya, kalian akan masuk surga dengan 3 putri imam itu. Lalu yang lain mengatakan, aku 2 ya Rasulullah, bagaimana? Yang 2 juga engkau akan masuk surga karena putrimu itu. Lalu yang ketiga, saya 1 Rasul putri, gimana? Yang 1 juga. Jadi kalau yang bisa mendidik, mengarahkan anaknya menjadi anak yang salehah, berbakti ya kepada orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ia akan beroleh surga. Dan saya kira sebaliknya itu pula secara dalam kaidah usul fikih kan ada namanya mafhum mukhalafah kan gitu ya. Kalau orang melakukan A dapat ini, berarti kalau dia melakukan sebaliknya dapat itu. Kalau ada orang tua yang mendidik anaknya sehingga anaknya jadi hafizah Al-Quran atau hafidh Al-Quran, maka di akhirat kelak itu akan disandangkan oleh anaknya mahkota kemuliaan bagi orang tua yang telah mengantarkan anak-anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Jadi mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, kalau anak-anaknya tidak disediakan, tidak diiringkan atau tidak dibimbing, tidak disediakan, tidak difasilitasi untuk menjadi anak yang saleh, boleh jadi pemahamannya adalah yang sebaliknya. Na'udzubillah min dzalik. Mohon maaf, mungkin itu yang saya bisa bagi Pak Mira. Baik. Tanya Assalamualaikum Ya, Bu Eli, Ustaz, bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bu Eli. Enggak mengenai neraka itu takut ya Ustaz ya. Saya pernah baca di surat Fatir, enggak salah saya di ayat 37 tuh. Orang berteriak di neraka itu minta kembali ke dunia. Itu suatu penyesalan enggak Ustaz ya? Apa bisa dikatakan penyesalan gitu Ustaz? Assalamualaikum. Baik. Bapak Ibu muliakan, manusia itu menyesal itu bukan hanya waktu di neraka Bapak Ibu. Kita ini akan menyesal bukan saat kita nanti di neraka. Di dalam Al-Quran, surah Al-Munafiqun, ayat-ayat yang terakhir kalau tidak salah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu, gitu kan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, dan seterusnya. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul mautu fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa aku minas salihin. Itu kan ayatnya. Jadi ini belum mati, tapi dia udah menyesal. Apa dia minta sama Allah? Ya Allah, tunda umurku sejenak saja. Udah tergambar di hadapannya itu kehidupan nanti. Nyawa belum lenyap dari badannya. Ruh belum terbang, belum terpisah dari jasadnya. Dia sudah menyesal kepada Allah sambil berucap, Rabbi laula akhartani, Rabbi laula akhartani, Rabbi laula akhartani. Ya Allah, tunda sebentar saja usiaku. Apa katanya? Fa'as-saddaq wa aku minas salihin. Aku akan banyak bersedekah. Itu kata-kata fa'as-saddaq itu untuk menunjukkan akan banyak. Hartaku udah semuanya akan saya infakkan. Semuanya akan saya sediakan. Kalau tahu begini nih. Itu ngomongnya begitu. Tapi kata Allah dijawab, fala yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tidak akan mungkin menunda usia manusia yang sudah datang masanya. Di dunia belum meninggal saja menyesal.
Di alam kubur menyesal. Orang-orang yang diazab itu lalu dia mengatakan, ya Allah kalau sakitnya begini segerakan saja lah neraka lah. Segerakan saja ya Allah. Dikira kalau alam kubur itu, alam neraka itu lebih ringan. Lebih ringan. Ya Allah segerakan saja. Azabnya untukku ya Allah. Kalau begini sengsaranya di alam kubur, ya nanti kalau di neraka, Rabbana farjina na'mal solihan inna mungkin. Itu kan sudah saja juga begitu. Farjina, kembalikan kami ya Allah. Tapi mana mungkin Allah kembalikan. Kan gitu ya. Saya lihat dalam surah Al-Sajdah itu. Ya Allah kembalikan kami ya Allah, kembalikan kami ya Allah. Gak mungkin kembalikan. Sesaat pun tidak mungkin dikembalikan. Maka Bapak yang muliakan pernah saya sampaikan dalam majelis ini mungkinnya. Suatu saat Rasulullah SAW sedang bercengkrama dengan istri-istrinya setelah salat asar. Salah satunya Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah lalu bertanya kepada Rasulullah, Rasul apa yang kami ingin sampaikan kepada kami. Maka Rasul kemudian beliau mengatakan, man husiba yaumal qiyamah faqad uzib. Kata-kata Nabi. Siapa orang yang dihisab nanti di akhirat itu udah cukup itu sebagai azab. Mendengar itu, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berucap, bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran ya Rasulullah yang bunyinya fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Bukankah orang yang diberikan bukunya, catatannya di tangan kanannya akan dihisab dengan hisab yang ringan. Kata Nabi, cukuplah hisab yang ringan itu sebagai adab. Jadi dulu Bapak-bapak yang muliakan, saya diajar oleh guru-guru kami itu kalau mendengar ayat akhir surat Al-Attaka hadithul ghasyiyah, inna alaina hisabahum, gitu ya. Itu kami berdoa tuh diajar guru-guru kami itu. Robbi yasirni hisabi atau Allah ya Robbi hasibni hisaban yasira. Hisaban yasira. Betul, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Ternyata kalau mendengar hadis tadi tuh kayaknya doanya perlu diubah Bapak Ibu. Jangan hasibni hisaban yasira. Doanya dirubah. Apa? Robbi adkhilnil jannata bighairi hisab. Karena kata Nabi di hisab itu udah cukup, hisab itu sebagai azab, seringan-ringannya hisab itu azab. Gak usah jauh-jauh deh Bapak Ibu, gak usah jauh-jauh di akhirat. Ini mah kita di dunia nih, kita di dunia lagi bawa motor, bawa mobil di jalan raya, tuh ada polisi, mohon maaf nih ya, tuh ada polisi tuh. No, kalau polisi kagak ngapa-ngapain, udah deket kita, gitu ya. Apalagi kalau di stop kita udah gak karu-karuan tuh. Padahal STNK ada, SIM ada, apa saja. Itu di dunia. Pasti ada gemeter, ada takutnya. Itu di dunia yang menghisab manusia, urusannya urusan dunia. Takutnya nggak karuan kita. Gimana nanti di akhirat? Nauzubillah min dzalik. Jadi itu pun nggak ada kesempatan. Jangankan nanti di akhirat, waktu di dunia saja pingin kembali, pingin ditunda, tidak bisa. Wallahu a'lam bishawab. Itu benar. Terima kasih Ustaz. Kayaknya waktunya kita ingin ini nih. Banyak yang mau tanya, Ustaz. Oh, boleh Pak Haji, boleh. Silakan Pak Haji. Syukur Ustaz. Tadi Pak Ustaz menjelaskan tentang pada saat Nabi Ibrahim mohon untuk ditunjukkan wajah aslinya malaikat pada saat mencabut orang kafir ataupun orang musyrik. Bahkan kita dianjurkan untuk doa Allahumma hawin alaina fi syakaratul maut. Memudahkan untuk pada saat. Mohon penjelasan mungkin pada secara fisik beberapa yang kita lihat ada orang yang meninggal pada saat sekarat, beliau merasa seperti nyaman, bahkan seperti ada yang merasa ketakutan dan sebagainya. Apakah itu suatu tanda-tanda Pak Ustadz? Bahkan mungkin orang non-muslim pun mungkin ada yang meninggalnya juga tidak kelihatan, yang merasa ketakutan. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Syukron. Terima kasih Pak Haji ini. Pertama, perkara itu pasti perkara gaib. Itu yang mungkin ya, perkara gaib. Artinya kalau perkara gaib, kecuali yang diberitakan di dalam Al-Quran dan sabda Nabi, maka sejauh itulah yang kita paham, yang kita ketahui.
penelitian secanggih apapun tidak mungkin sampai kepada hakikat daripada keadaan itu. Yang pertama. Di dalam surah Fussilat, kalau tidak salah ayat 40 ya. Fussilat ayat 40 seingat saya tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati Ayat 30 Ustaz. Ayat 30 Bun ya? 30. Iya, Auliya ayat 30 Ustaz. dunia wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Bapak Ibu kalau perhatikan di terjemah ayat itu tuh, itu nggak jelas siapa yang mengatakan itu. Tetapi dari kata-kata tatanazzalu alaihimul malaikah, kata tatanazzalu itu kan di dalam kaidah sarfi apa tuh at-tadarruj. At-tadarruj artinya apa itu? Bahwa malaikat itu turun ke dunia menemani, menjumpai orang-orang yang akan dicabut nyawanya itu rebutan tatanazzalu alaihimul malaikah, rebutan turun ke dunia menghampiri orang yang akan sekarat, akan menjumpai kematian. Lalu mereka ini orang yang beriman ya, orang yang saleh nih. Maka mereka itu bergantian berebutan untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang akan dicabut nyawanya oleh Allah. Apa disebut dalam Al-Quran itu? Allah takhofu. Yang pertama malaikat. Ayo Pak, Ibu, jangan takut. Bahagialah. Itu yang pertama, Allah takhofu. Wala tahzanu. Jangan sedih. Engkau tempatmu itu nanti menyenangkan tempatmu itu. Yang lain, wabsyiru bil jannah, nampakin layar gambar surga di hadapannya. Terus yang lain mengatakan, nahnu auliyaukum, karena orang mati itu kadang-kadang takut nanti gimana istri saya kalau dia suami, bagaimana suami saya kalau dia istri, gimana anak-anak saya, gimana cucu saya, khawatir kalau kita itu meninggal. Maka malaikat mengatakan, gak usah takut dengan anak-anakmu, kami para malaikat akan mendampinginya, merawatnya. Nahnu auliyaukum fil hayati dunya, dan nanti sampai di akhirat kami akan membimbingmu, kami akan menghantarkanmu. Walakum fiha ma tashtahi, nanti kamu di akhirat itu apa saja yang diinginkan oleh kamu, yang kamu sukai, ada loh di sana, kamu disediakan. Walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir. Itu loh nikmat Allah. Begitu malaikat berebut. Bukankah Bapak Ibu pernah mendengar ada salah satu tokoh disebut-sebut sama Nabi, di mana Nabi berpesan kepada Umar bin Khattab, kalau engkau ketemu orang ini, walau ketemu nih bukan sahabat nih, namanya tabi'in, kamu minta doa sama dia, ya Umar. Umar bingung. Ini sahabat bukan. Tapi Nabi untuk minta doa kepada dia. Sahabatnya kenal Bapak Ibu, masih ingat ya namanya siapa itu? Sahabatnya tabi'innya itu namanya siapa namanya? Namanya sahih, namanya Uwais Al-Qarni. Sahabat bukan. Meskipun dia hidup di zaman Nabi, tapi nggak pernah berjumpa dengan Nabi. Dia tunggu rumahnya Nabi sedang bepergian, sampai ibunya bilang jangan lama-lama nak kalau di sana, karena ibu sudah payah, sudah sakit, bersegera nanti. Nggak tega dia tinggalkan ibunya, nunggu Nabi sekian hari tidak juga berjumpa, akhirnya dia pulang ke kampungnya. Tidak pernah berjumpa Nabi. Karena nggak pernah berjumpa Nabi, maka dia tidak disebut sahabat. Tuh, dia nggak berjumpa Nabi meskipun sezaman dengan Nabi. Tapi kata Nabi, apa itu? Itu Uwais Al-Qarni, namanya sepi di dunia karena miskin, gembala, orang miskin. Tapi di langit dia masyhur. Terkenal ya. Karena apa? Karena baktinya sama ibundanya.
karena patuh taatnya dan khidmahnya kepada ibundanya. Bukankah masyhur ceritanya itu Uwais Al-Qarni menggendong ibunya ketika ibunya ingin berhaji. Dia gendong dari rumahnya ke tanah suci bolak-balik. Seperti itu baktinya anak kepada ibundanya, kepada orang tuanya. Maka tatkala meninggal, malaikat berebutan turun sehingga orang mengatakan, menceritakan, ini banyak sekali orang tapi nggak saya kenal ini. Rebutan orang itu, rebutan memandikannya, rebutan mengkafaninya. Tahunya itu mereka pada malaikat. Subhanallah, begitulah gambarannya. Jadi kalau secara fisik nggak bisa dijadikan sebagai patokan. Wah, wajahnya senyum. Syukur-syukur, mudah-mudahan itu harapannya senyum, gitu ya. Ada itu senyum. Ada yang orang mohon maaf. Ada orang meninggal mukanya hitam. Wah, ini azab. Udah, jangan begitu dulu. Bukankah secara medis katanya orang yang ada masalah dengan hati, ya Bapak Ibu ya, atau mati, maka dia akan berpengaruh kepada kulitnya jadi hitam kulitnya. Itu pengaruh secara medis, tapi tidak bisa sebagai ukuran bahwa apa yang tampak dari wajahnya itu menandakan apa yang terjadi sesungguhnya. Bisa iya, bisa tidak. Tapi kalau dia orang kafir, ini keyakinan kita nih, kalau dia kafir pasti udah sengsara dia. Oh begitu? Iya, memang jaminannya begitu. Bukankah orang-orang yang kufur kepada Allah, a'maluhum kasarabin, apa perbuatan mereka seperti fatamor, gak ada hasilnya, zong di mata Allah. Akhirat dia zong, gak dapat apa-apa. Apa nggak ada balasan kebaikan bagi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah? Ada balasannya, tapi di mana? Di dunia saja. Jangan harap di akhirat. Di dunia balasannya apa? Balasannya kalau di dunia, karena kalau dia perusahaannya membantu masyarakat, dipuji masyarakat, diagung-agungkan, dielulukan masyarakat, perusahaannya, produknya jadi laku, kan orang senang, wah ini sering bantu kita nih, dia beli produknya, beruntung berlipat-lipat. Di dunia saja. Di akhirat jangan minta. Coba lihat, perhatikan dalam surat Al-Baqarah, ya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang-orang yang minta di dunia, ya Allah kasih rezeki yang kami kasih banyak, anugerah untuk kami kasih. Tapi karena mereka tidak minta kebaikan, kehalalan dari apa yang dimintanya, Allah kasih, tapi tidak ada bagian baginya di akhirat. Tapi kita doanya, wa minhum may yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina azabannar. Nah, gitu. Jadi kalau ada orang yang meninggal di tetangga kita, kalau dia senyum, alhamdulillah nih, insya Allah tanda baik. Memang ada ya Bapak Ibu ya, tanda yang disebut di dalam hadis itu salah satu tanda kebaikan misalkan. Tapi kan menjadi nggak bisa dipastikan ya, salah satunya misalkan. Apa itu? Kalau seorang muslim meninggal dan berkeringat di jidatnya. Besok-besok ada meninggal dipegang. Jidatnya nih basah kan gitu ya. Aduh, kan bapak-bapak yang muliakan, ibu-ibu nih, ruh itu dicabutnya kalau mukmin kan dia dari kaki, diseret dari kaki, naik ke atas, naik ke ubun-ubun. Nah ketika ubun-ubun ditarik ke atas, maka seringkali si mayit itu matanya melihat, mengikuti alur perginya ruhnya, tubuhnya. Tuh, orang katanya kalau ada riwayat yang pernah saya baca, kalau jidatnya itu berkeringat, kalau mukmin, kalau dia kafir biar berkeringat atau basah juga enggak ada manfaatnya itu. Kalau mukmin jadi syaratnya satu, mukmin dulu nih.
Egois banget. Emang begitu bunyinya. Kalau orang kafir enak, rugi lah. Pasti orang mukmin itu harapannya kalau di dunia hidupnya ya apa namanya dalam tanda kutip menderita, nggak bahagia, ada harapan nanti di akhirat, ada harapan kebahagiaan gitu. Gitulah kalau harapannya nggak ada, diambil semua sama orang kafir, gimana ini? Gitu. Itu ya, Pak Haji. Oke. Syukran Ustaz. Lagi ada lagi, Bapak Ibu sekali lagi. Izin Ustaz. Ya, Pak Mirat. Ini kayaknya nanti ditunda berarti itunya ikhtisarnya ya. Ikhtisarnya ya, ikhtisarnya tinggal. Gak apa-apa Ustaz. Silakan. Iya. Pak Mirat. Ya. Itu kan yang berkaitan yang tadi saya juga sering baca hadisnya. Salah satu tanda orang husnul khotimah itu keringat di dahinya, kemudian keluar air matanya sedikit, dan keluar aroma semerbak wangi. Masya Allah. Di ujung hadis itu saya lihat di ujung hadis itu, cuman saya lupa teksnya. Itu kata Rasulullah, saksikanlah dia dalam keadaan husnul khotimah, begitu Ustaz. Ya, itu benar. Artinya ada isyarat itu ya. Isyarat. Iya. Isyarat itu. Kalau semerbak wangi boleh jadi memang ada minyak wangi di sampingnya. Enggak, tapi artinya boleh. Teks hadisnya seperti itu saya lihat. Betul, boleh jadi memang itu salah satu apa namanya anugerah Allah yang Allah hadirkan kepada orang-orang saleh, kan gitu ya. Ada orang menerjemahkan begini, kenapa dia berkeringat, kenapa dia itu sampai menitikkan air mata? Boleh jadi air mata itu air mata kebahagiaan. Air mata kerinduan yang selama ini diingin-inginnya, diharap-harapkannya, diperlihatkan oleh malaikat. Itu kan wabsyiru bil jannah kan dalam dalam tafsir wabsyiru bil jannah itu kan ditampakkan di mukanya itu, di depan mukanya itu gambaran tempat di surganya nanti. Maka dia tersenyum, dia sudah pingin kerinduannya kepada surga sudah nggak terbendung, maka menitikkan air mata. Itu isyaratnya ke sana. Gitu, isyarat ke sana. Ada keringat itu bukan kesungguh-sungguhannya dia di akhir hayatnya masih bersungguh-sungguh. Ketika Nabi SAW di akhir hayatnya, Nabi di akhir hayatnya, itu kan Jibril masih sempat-sempatnya itu nawarin ya. Ini kalau Bapak Ibu baca dalam Sirah Nabawiyah, Nabi itu sempat-sempatnya ditawar sama Jibril. Ini apa namanya itu pertanyaannya itu terakhir itu ya, terakhir. Ya Rasulullah, maukah aku tunda usiamu? Kan gitu ya. Maukah aku tunda usiamu? Ataukah engkau ingin berjumpa dengan Tuhanmu? Berjumpa dengan Allah? Nabi konon dijelaskan itu, Nabi hanya berucap ar-rafiqil a'la. Dalam hadis lain, ma'ar-rafiqil a'la. Itu Nabi nyebutnya. Itu aja jawabannya. Sambil menunjuk tangannya ke langit. Ma'ar-rafiqil a'la. Artinya kalau diterjemahkan, aku sudah ingin bersama dengan Allah yang maha tinggi. Teman yang maha tinggi di surga. Atau apa namanya, bersama Allah di sana. Nah itu Nabi begitu. Jadi apa namanya, orang-orang yang saleh. Ya, kalau Nabi mah pasti ya. Kalau orang-orang saleh demikian ada ciri-ciri. Cuma tadi ya Bapak Ibu ya, itu ciri-ciri itu bisa iya, bisa enggak. Dalam artian kalau iya maka syukuri gitu ya. Tapi kalau ada orang kafir begitu, nah itu nggak bisa. Sebab syarat utamanya harus iman. Kalau kafir nggak bisa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini masih ada waktu berapa puluh menit lagi, Bu Ana? Masih bisa lah Ustaz. 10 menit. Baik. Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan, silakan. So kalau untuk membahas ikhtisar surat Al-Maidah kayaknya nanti terburu-buru waktunya nggak cukup. Iya. Kita tunda untuk bahasan surat Al-Maidahnya jadi di kesempatan lain. Baik, Bapak Ibu ingin bertanya silakan. Ya. Baik. Kalau tidak ada zikir kita terakhir ya.
Ya, zikir. Zikir kita setelah kemarin kita baca, setelah sholat itu Bapak Ibu, kita baca Al-Ikhlas, kita baca Al-Falaq, kita baca An-Nas, gitu. Maka sesuatu yang sudah sering dan memang biasa kita lakukan Bapak Ibu adalah membaca Ayatul Kursi. Ya, membaca Ayatul Kursi. Kalau Bapak Ibu, kalau bisa jangan tinggalkan membaca Ayatul Kursi di waktu pagi dan petang minimal. Minimal di waktu pagi dan petang. Pagi dan petang maksudnya kalau Bapak Ibu sudah sering membaca zikir pagi dan petang, tentu itu sesuatu yang adalah lazim. Alhamdulillah. Paling tidak di waktu pagi setelah sholat subuh, di antara zikir-zikir paginya selipkan membaca ayat Al-Kursi. Di waktu petang, apakah sholat asar, apakah sholat maghrib. Sholat maghrib khususnya setelah sholat maghrib, jangan lupa sisipkan membaca ayatul kursi. Kenapa? Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang membaca ayatul kursi di hari pagi, di pagi hari, maka sampai petang dirinya dijaga, dan jika dia meninggal di hari itu, maka dia akan terselamatkan kecuali syirik kepada Allah. Siapa orang yang membaca ayatul kursi dari waktu maghrib, di waktu petang, maka Allah jaga sampai pagi. Dan kalau dia mati di malam itu, maka dia termasuk golongan orang yang baik, kecuali mati dalam kesyirikan. Tuh Bapak Ibu. Jadi ayat kursi ya. Ayat kursi baca, syukur-syukur kalau Bapak Ibu lebih-lebih. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kursi, akhir Al-Baqarah. Allah, Masya Allah. Gitu ya. Itu kata Nabi, apa katanya? Kita diberikan hadiah oleh Allah yang tidak diberikan kepada umat yang lain, yaitu apa? Akhir surat Al-Baqarah. Nah, jadi maksud Al-Baqarah yang bisa kita baca tuh ya, Amana Rasul. Apa itu? Khususnya doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil. Kata Nabi, kami diberi yang tidak Allah beri kepada umat yang lain, yaitu akhir surat Al-Baqarah. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa kita amalkan ya Bapak Ibu ya. Gitu. Apa mesti lagi duduk? Boleh lagi duduk habis sholat. Kalau enggak sambil jalan juga, karena lagi sibuk sambil jalan dari kantor udah sambil jalan boleh. Baca kursinya boleh sambil jalan. Baca ayat-ayat pendeknya sambil jalan boleh. Enggak mesti, tapi kalau kesempatan di masjid tentu alhamdulillah itu baik, tentu lebih baik. Tapi jika tidak, ya sambil jalan, sambil bepergian pun tidak mengapa untuk dibacakan. Nah, demikian pertemuan kita malam hari ini Bapak Ibu. Namun sebelum terakhir, masih ada lagi nggak Bu Ana? Apa nih? Yang ingin bertanya apa gimana? Bertanya lagi, udah ini, udah cukup. Udah waktunya juga untuk Ustaz. Baik, Bapak yang muliakan, apa yang kita bahas pada hari ini? Ternyata yang kita bahas cuma satu ya, sama juga ya. Satu ayat surat At-Tahrim ayat 6 sama tadi pembacaan zikir setelah sholat ya, yang sedikit tapi bisa kita amalkan, bisa kita aplikasikan dalam hidup kita. Seperti apa tadi ya, ajak, tugas kita mengajak keluarga kita, pertama keluarga kita terlebih dahulu. Wa anzir ashiratakal aqrabin, itu perintah Allah kepada Nabi. Ya Muhammad, wahai Nabi, perintahkan dulu, peringatkan dulu keluargamu yang terdekat sebelum yang lain. Nah, ini mudah-mudahan kita termasuk yang mampu mengamalkan dakwah kepada keluarga kita dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun, dengan cara yang impresif, dengan cara yang menarik, sehingga dakwah kita insya Allah menjadi efektif. Yang pertama,
Yang kedua, jangan lupa setelah sholat membaca ayat Al-Kursi. Karena dengan itu mudah-mudahan di siang hari dijaga oleh Allah, di malam hari dijaga oleh Allah. Ketika kita ditakdirkan oleh Allah, selesai akhir hidup kita di hari itu, di malam itu, insya Allah seperti tadi, kita termasuk ke dalam orang yang baik, kecuali di dalam kesyirikan. Dan yang nih masih membuka kita Yashfa bersama DJWI, insya Allah di bulan Januari masih ada seat, masih ada seat, silakan yang mau bergabung untuk umroh. Untuk bersama-sama umroh barangkali yang tahun ini, kalau enggak nanti tahun-tahun akan datang insya Allah, gitu ya. Saya kira itu, mari kita akhiri dengan doa. Bapak Ibu yang muliakan, terlebih dahulu kita bacakan Al-Fatihah. Pertama mohon kepada Allah, kiranya Allah senantiasa hadirkan untuk kita dan keluarga kita rahmah barokah. Allah jaga dan keluarga kita dari berbagai bala musibah dan fitnah. Allah langgengkan kesehatan bagi kita dan keluarga kita. Allah berikan kesabaran atas segala ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Allah anugerahi kepada kita rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, anak-anak laki-laki dan perempuan yang soleh dan solehah. Semua harapan tercapai, terwujud dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua hajat kita baik yang ada dalam hati kita yang menjadi angan-angan kita, semoga itu Allah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ihdina as-siratal mustaqim. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Amin. Rabbil alamin. Allahumma bima 'allamtana wa 'allimna. Amin ya Allah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa dhurriyatana min ahli khair wa ahli taqwa wa bi rahmatika ya Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Buah nanas, buah ceri dicampur gula enak sekali. Alhamdulillah materi kita malam hari ini melekat di hati. Semoga berguna bagi kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, akhir kata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin, sampai jumpa di depan. Selamat istirahat. Salam sehat. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Selalu izin lah. Assalamualaikum.